Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, murid-muridku sekalian? Mudah-mudahan sehat ya. Nah, hari ini adalah mata pelajaran sosiologi, sistemnya online. Untuk pertemuan pertama, saya tidak akan banyak memberikan materi dulu. Saya hanya akan men-sharing tentang apa yang kalian pelajari selama 1 tahun ke depan gitu ya. Tapi sebelum memulai, yuk kita berdoa dulu dengan berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, jadi gimana rasanya naik kelas di kelas 12? Pasti campur aduk ya. Mungkin ada yang merasa senang, tapi di satu sisi karena kalian sedang pandemi, jadinya naik kelasnya tidak terlalu terasa wah gitu ya. Ditambah dengan ujian-ujian yang pelaksanaannya itu di rumah aja. Tapi saya berharap ketika kalian di rumah itu tetap semangat gitu ya dalam belajar, karena namanya belajar itu bisa di mana saja, bisa kapan saja, dan bisa dengan siapa saja. Tapi untuk yang sekarang kalian akan belajar ditemani oleh saya gitu ya. Masih ingat ya saya ya, Pak Akbar Sesat Prastio, yang ditugaskan untuk mengajar sosiologi di kelas 12. Nah, untuk yang sekarang di kelas 12 itu ada beberapa materi yang perlu kalian pelajari di sosiologi ya. Yang pertama ini lanjut ya, ini sebenarnya lanjut, jadi ini nomor 1. Ini nomor 1 ya, perubahan sosial dan dampaknya. Terus yang kedua itu globalisasi dan perubahan komunitas lokal. Yang ketiga itu ada yang ketiga itu ada ini ya, ketimpangan sosial sebagai dampak perubahan sosial di tengah globalisasi. Jadi bagaimana ketimpangan sosial sebagai dampak dari globalisasi. Nah, yang selanjutnya itu tentang kearifan lokal ya, kearifan lokal dan pemberdayaan komunitas. Dan ya, itu saja. Jadi kita hanya akan belajar 9, 10, 11, 12. Jadi kita hanya akan belajar 4 KD saja atau 4 bab saja selama di kelas 12. Tapi ingat, di kelas 12 ini kalian akan menemui banyak sekali ujian-ujian, mulai dari ujian kenaikan ujian UAS, UTS ya. Terus juga ada USBN gitu ya. Dan mungkin ada hal-hal yang berkaitan dengan ujian praktek juga ya. Terus ada yang berkaitan dengan pergantian UN, karena kan kalian ini memang UN dihapus, tapi mungkin ada sarana lain untuk sebagai pertanda kalian lulus gitu ya. Jadi mungkin akan ada suatu hal, entah itu ujian praktek atau ujian yang lainnya gitu ya. Jadi saya berharap kalian tetap fokus dalam belajar di sekolah selama PJJ tersebut ya. Jadi saya tidak akan begitu banyak cakap-cakap. Jadi hal yang perlu kita pelajari ini ada 4 ya. Kita mulai dari yang pertama, perubahan sosial dan dampaknya. Nah, mungkin kalian sebelumnya sudah belajar ya di kelas 10 maupun kelas 11 bagaimana sosiologi itu digarap dari 3 hal. Yang pertama itu waktu kelas 10 kita ngomongin interaksi sosial, kita ngomongin penyimpangan dan segala macamnya ya, sampai bikin drama-drama kan. Nah, itu namanya dalam sosiologi itu disebut sebagai mikrososiologi. Bagaimana mengamati masyarakat dari interaksinya. Sedangkan di kelas 11 kita belajar tentang kelompok sosial, kita belajar tentang perbedaan dan harmoni sosial dan segala macam. Nah, dalam sosiologi itu disebut sebagai
sebagai meso ya, meso sosiologi. Meso itu artinya sedang atau medium gitu ya. Jadi bagaimana mengamati masyarakat itu dari hal yang levelnya menengah. Apa sih yang menengah? Yaitu kelompok-kelompok sosial ya. Bagaimana ras-ras terbentuk, bagaimana kok bisa sih masyarakat itu menjadi berkelompok-kelompok berdasarkan ciri fisiknya, berdasarkan kebiasaannya, berdasarkan keyakinannya dan segala macam. Jadi itu namanya mesososiologi. Nah, yang ketiga di kelas 3 atau di kelas 12 ini kalian mempelajari hal yang disebut sebagai makrososiologi atau makrososial gitu ya. Makro berarti sesuatu yang besar gitu ya, yang cakupannya itu sangat luas. Nah, berarti dalam sosiologi yang kalian pelajari adalah bagaimana mengamati masyarakat dari hal-hal yang besar-besar, perubahan sosial. Terus kita yang ngomongin yang kedua itu globalisasi gitu ya. Terus ngomongin kearifan lokal ya kan. Terus ngomongin pemberdayaan masyarakat. Nah, berarti yang kita amati adalah hal yang sangat-sangat besar gitu ya, bahkan sampai internasional karena globalisasi. Kita bahas sedikit ya yang berkaitan dengan bab atau KD yang pertama, yaitu perubahan sosial dan dampaknya. Jadi kita akan mengamati gitu ya, tugasnya atau hal yang kalian pelajari itu adalah kalian akan belajar untuk mengamati perubahan sosial yang terjadi yang kecil-kecil dulu di sekitaran rumah kalian, di sekitaran RT, RW, kalau kalian bisa sampai kelurahan, desa gitu ya, kecamatan, bahkan sampai provinsi. Bagaimana perubahan sosial di Cimone misalkan, kalau di Jebotkiu itu di daerah Cimone, bagaimana perubahannya zaman dulu seperti apa, zaman sekarang gitu ya. Atau yang skupnya lebih kecil lagi, sekolah Jebotkiu itu seperti apa dulunya gitu ya. Sampai hari ini Jebotkiu itu bisa sampai seperti ini. Nah, itu adalah perubahan-perubahan yang terjadi. Secara sosialnya berarti dari segi hubungan sosialnya, dari segi culture-nya, kulturnya itu seperti apa sih budaya-budaya yang ada di masyarakat kita? Apakah berubah jauh atau berubahnya ke arah yang positif atau ke arah yang negatif? Nah, itu kalian bisa lihat sendiri bagaimana perubahan sosial itu. Nah, di sini kan ada yang keduanya, dan dampaknya. Berarti kalian akan mempelajari dari perubahan-perubahan sosial itu berdampak kemana sih, positif atau negatif, jelek atau bagus, merusak atau justru membangun. Nah, itu yang akan kita pelajari di perubahan sosial dan dampaknya di KD yang pertama. Terus yang kedua, kita akan mempelajari tentang globalisasi dan perubahan komunitas lokal. Nah, mungkin beberapa dari kalian akan pernah membuka YouTube tentang teori-teori konspirasi. Bagaimana elit-elit global, elit-elit global ini mendesain COVID-19 ini supaya menguntungkan hanya kaum-kaum tertentu saja. Nah, disinilah kita akan mempelajari bagaimana globalisasi itu mengubah gitu ya. Mengubah apa? Komunitas-komunitas lokal yang ada di masyarakat. Yang tadinya kita belajar itu harus ketemu tatap muka langsung gitu ya. Bagaimana berinteraksinya itu harus langsung gitu ya, antara person to person. Tapi di zaman ICT ini, Internet of Things ini, kita menjadikan media internet ya, terutama internet teknologi sebagai sarana untuk belajar gitu ya. Saya belajar, kalian juga belajar. Saya juga belajar. Bagaimana caranya ya bikin pembelajaran supaya menarik, bagaimana pembelajaran jarak jauh ini supaya kalian tetap belajar, supaya tetap maksimal gitu ya. Nah, disinilah kita sama-sama belajar. Tapi bedanya kalau saya belajar secara IoT-nya, kalau kalian belajar secara materinya. Nah, di sini kita akan mempelajari globalisasi dan perubahan komunitas lokal. Ada nggak sih pengaruh dari globalisasi itu? Contoh paling yang ada di lingkungan kalian deh. Kalian pasti yang cewek-cewek ini terutama sering nonton drakor ya kan, drama Korea. Nah, itu kita akan mempelajari bagaimana sih Korea itu bisa sampai maksimal ini gitu, sampai dalam tanda kutip menjajah gitu ya, menjajah
industri hiburan di dunia gitu ya. Tadinya Jepang gitu ya, anime dari zaman dulu tuh menguasai, tapi sekarang tontonan-tontonan itu berubah menjadi drakor. Tadinya K-pop gitu kan, musik atau grup grup band gitu ya, semua berubah gitu ya menjadi semuanya Korea-Koreaan. Dan yang terbaru adalah F&B atau makanan dan minuman yang ada di masyarakat kita, semuanya ada bau-bau Korea. Mie instan yang tadinya kita hanya makan Indomie, sekarang nggak lagi, kita bisa makan samyang gitu kan, yang pakai mukbang itulah. Nah, itu menandakan bahwa Korea dalam tanda kutip sedang menjajah kita gitu ya. Tapi menjajah di sini bukan dalam arti yang kita diambil sumber dayanya, diperas gitu ya, tapi di sini kita akan mengamati bagaimana Korea itu bisa memasukkan budayanya yang ada di nan jauh di sana ke kita. Melalui apa? Melalui teknologi dan informasi, gitu ya. Oke. Lanjut yang ketiga, kita ngomongin, dari globalisasi tadi, dari globalisasi bagaimana orang-orang bisa menyampaikan apa yang dia punya ke seluruh dunia. Nah, sekarang concern yang ketiga adalah kita ngomongin tentang ketimpangan. Dari globalisasi ya, dari globalisasi yang kayaknya bagus-bagus gitu ya, hal-halnya positif-positif, tapi ternyata menimbulkan dampak negatifnya. Nah, dampak negatifnya salah satunya ini adalah ketimpangan sosial, guys. Gitu ya. Jadi ketimpangan sosial itu makin besar, ya. Bahasa simpelnya gini, orang kaya makin kaya, orang miskin makin terjerembab gitu ya. Nah, tapi itu dari segi ekonomi. Dari segi ketimpangan yang lain, itu ekonomi ya, kaya makin kaya, miskin makin miskin. Dari segi budaya asli nasional kita, Nusantara kita yang tradisional, ada nggak di dunia ini atau di masyarakat kita? Sedikit gitu kan. Produk-produk tradisional kita atau produk-produk kita itu tenggelam. Oleh apa? Oleh produk-produk budaya dari luar. Jadi kesimpulannya adalah kita akan mempelajari di materi yang ketiga ini bagaimana ketimpangan sosial itu adalah dampak ya dari perubahan teknologi dan perubahan globalisasi di masyarakat gitu ya. Dan yang terakhir, nah ini sebagai solusinya nih yang terakhir nih. Tadi kan ketimpangan nih, dampak dari globalisasi, ya kan? Sekarang kita akan nanti yang ke-12 atau yang terakhir di bab terakhir keempat ini kita akan mempelajari tentang bagaimana sih kearifan lokal itu bisa memberdayakan kita, gitu kan? Kearifan lokal yang kita punya itu bisa memberdayakan masyarakat. Jangan mau apa-apa yang sifatnya tradisional itu terus kita tenggelamkan gitu aja, terus kita ganti dengan sesuatu yang dari barat, yang dari Korea, yang dari Asia Timur lainnya, dan dari Cina segala macam. Yang kita punya mana, gitu kan? Yang kita punya itu harus kita tingkatkan menjadi luar biasa besar. Kalian bayangkan ya, Naruto, kalian nonton Naruto kan? Nah, Naruto itu kan sebenarnya adalah kebudayaan tradisional dari Jepang, tapi dikemas dengan modern, dengan baik gitu ya, di dalam sebuah komik, di dalam sebuah film kartun gitu kan, sehingga menjadi tontonan yang menarik gitu. Kita kan juga punya nih, ada Nyi Roro Kidul, kita punya Gatot Kaca tuh sampai masuk ke Mobile Legend ya kan. Nah, kita punya tokoh-tokoh yang lain, Wiro Sableng, kita punya yang lain lah banyak gitu kan. Gundala Putra Petir yang kemarin sempat ada filmnya gitu kan. Nah, dari ini semua, yuk kita manfaatkan tuh kearifan-kearifan lokal ini untuk memberdayakan siapa? Yang memberdayakan kita lagi. Syukur-syukur apa yang kita punya ini mendunia, mengglobal, dan menggantikan segala yang berbau-bau Korea gitu. Nah, itu yang saya harapkan dari pembelajaran materi yang keempat ini, kalian bisa mendapatkan inspirasi bagaimana sih supaya kearifan lokal ini menjadi maksimal gitu ya, dimanfaatkan oleh kita. Nah,
Saya kira itu saja ya untuk pembahasan yang pertama ini. Di pertemuan selanjutnya kita akan mulai belajar secara serius dari bab yang pertama, yaitu tentang perubahan sosial dan dampaknya. Nih, perubahan sosial dan dampaknya. Jadi di sini kita akan mempelajari bagaimana sih perubahan sosial itu bisa berdampak pada diri kita baik secara positif maupun secara negatif gitu ya. Sebelum penutup saya akan memberikan sebuah instruksi kepada kalian. Silakan video ini nanti saya akan post di GC di Google Classroom. Nah, saya akan buka kolom komentar. Silakan bagi kalian yang mau bertanya, yang mau berdiskusi, silakan. Bagi kalian yang bertanya, akan dapatkan nilai tambahan 1 poin. Yang menjawab akan mendapatkan nilai tambahan 2 poin. Jadi kalau misalkan si A menjawab, terus dijawab sama si B. Nah, si A dapat 1, si B dapat 2. Gitu ya. Jadi jika kalian mau berdiskusi, silakan di kolom komentar ini kalian akan berkaitan dengan materi-materi kelas 12 ini. Silakan diperbincangkan, diperdebatkan juga boleh, silakan, terserah kalian. Gitu ya. Di pertemuan selanjutnya kita akan baru mempelajari secara serius apa sih perubahan sosial dan dampaknya bagi masyarakat. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.